Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nurin Nabila, NIM 205 105 01 0009. Di sini saya akan menjelaskan tentang syirkah mutanakisoh. Pengertian syirkah mutanakisoh. Musyarakah mutanakisoh di sini adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset, di mana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. Contoh dalam praktiknya adalah ketika bank dan nasabah ingin memiliki suatu aset, akhirnya mereka bekerja sama dalam modal dengan presentasi yang telah terkontrak. Kemudian nasabah melakukan pengangsuran dana menurut modal kepemilikan aset yang dimiliki oleh bank. Maka terjadilah perpindahan kepemilikan aset dari bank kepada nasabah menurut jumlah dana yang telah diangsur kepada bank. Dasar hukum syirkah mutanakisoh. Dasar hukum syirkah mutanakisoh ada 3, yaitu Al-Quran, Hadis, Fatwa DSN MUI. 1. Al-Quran. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Shad ayat 24, yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu, sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 1, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akot-akot itu, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Yang kedua, hadis. Hadis yang direwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari 2 orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hurairah Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah. Hadis yang kedua direwayatkan oleh Tirmizi bin bin Auf. Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Yang ketiga, Fatwa DSN MUI. Fatwa DSN yang mengatur akad MMQ ialah Fatwa DSN nomor 73 tentang musyarakah mutanakisoh, Keputusan Dewan Syariah Nasional nomor 1 tentang pedoman implementasi musyarakah mutanakisoh dalam produk pembiayaan, pernyataan kesesuaian syariah DSN MUI nomor U257 tentang penjelasan butir 6 huruf dalam keputusan DSN nomor 1 tentang pedoman implementasi musyarakah mutanakisoh dalam produk pembiayaan. Selanjutnya, syarat akad syirkah mutanakisoh. 1. Syarat berlakunya akad atau inqad, yang artinya sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara'. Apabila syarat tidak terwujud, maka akad menjadi batal. Kedua, syarat sahnya akad atau sihah, yang berasal dari sohu, yang berarti sehat, selamat dari celah, nyata, dan benar. Yang ketiga, syarat terrealisasikannya akad atau nafad, artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad atau mempunyai kekuasaan. Yang keempat, syarat lazim, yang mengikat semua pihak. Selanjutnya, rukun syirkah mutanakisoh. 1. Para pelaku dalam musyarakah mutanakisoh harus cukup hukum dan balik. 2. Modal musyarakah mutanakisoh harus diberikan secara tunai. 3. Modal yang sudah diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur, tidak boleh dilakukan pemisah untuk kepentingan khusus. Yang keempat, penentuan nisbah harus disepakati di awal akad untuk menghindari risiko perselisihan
di antara mitra. Kelima, masing-masing pihak harus real, artinya tidak ada unsur paksaan. 6. Objek musyarakah mutanakisah harus jelas. 7. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan diperbolehkan oleh agama. Yang terakhir, biaya sewa objek musyarakah mutanakisah dibagi sesuai presentasi porsi kepemilikan. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.